berperan sebagai konsumen tingkat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Ya? Sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya nanti diberikan kelancaran dan kemudahan. Yuk, dipimpin, bagilah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Ini kenapa ya kira-kira Mas Abi ya? Kayaknya sakit ini kemarin sempat izin sama Pak Bagas karena sakit. Yang lainnya berangkat semua? Oh, ada satu lagi Mbak Ratih ya. Mbak Ratih tadi izin ke mana? Ke Boyolali karena persiapan lomba maksi. Itu ya. Oke, jadi meskipun ada yang tidak berangkat, kita tetap semangat dan kita doakan semoga yang tidak berangkat besok bisa berangkat dan bisa bertemu dengan kita lagi. Oke, ya. Sudah sarapan? Sarapan dulu. Sarapan itu karena penting sekali dalam untuk bisa otak kita berpikir. Nah, selanjutnya setelah kita berdoa, kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Yuk semuanya berdiri dulu. Semuanya nyanyi. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, persatuan diriku. Indonesia kebangsaanku. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, yuk kita mengikat jargon kelas 5. Mana semangatku? Semangatku! Mana semangatku? Semangatku! Kelas 5. Wah, luar biasa semangatnya pada pagi hari. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ya. Baiklah, untuk kita langsung dulu untuk selanjutnya yaitu apakah kalian pernah melihat sawah? Ada rumahnya dekat dengan sawah? Siapa yang rumahnya dekat dengan sawah? Terus siapa lagi? Ya, yang pernah melihat sawah mungkin saat perjalanan. Ya, sering ya. Nah, kira-kira di sana ada apa aja ya? Padi, ular, ikan kecil-kecil ya paling ya. Terus apa lagi? Tanah, handuk, apa lagi? Tikus, keong, kicot, belut, apa? Kepiting, banyak hewannya. Nah, dari hewan-hewan itu, ya bisa kita ketahui bagaimana hewan-hewan itu memperoleh makanan. Memperoleh makanan bagaimana? Hewan tumbuhan itu memperoleh makanan bagaimana caranya? Apa? Makan jadi makan, ya. Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Kemudian kita juga
mengetahui, mengidentifikasi atau mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan. Dan yang terakhir kita akan membuat apa? Diorama rantai makanan, supaya nanti dalam memahami rantai makanan tentunya anak-anak akan menjadi lebih paham. Mungkin hari ini kita akan mencari informasi menggunakan HP yang sudah di bawah. Sudah siap HP-nya? Oke, nanti kita akan mencari informasi tentang rantai makanan. Tapi sebentar dulu. Oke, coba Bagas mau tanya, bagaimana tadi hewan-hewan tadi memperoleh makanan? Tadi bagaimana caranya? Makan dan dimakan. Itu namanya proses apa? Coba sekarang dibuka link dari yang Pak Bagas tadi. Sudah share dengan kalian? Sudah? Silakan link yang sudah diklik dan dilihat. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Ya, sambil diamati ya, dilihat materinya menjelaskan tentang apa. Cuma sebentar. Sudah? Oke, sudah? Mbak? Nah, ini sudah? Oke. Ini bagaimana? Sudah. Oke, kurang sedikit ini ya, 1, ini. Oke, kalau sudah, disimpan dulu HP-nya. Jadi kita akan mulai lagi. Nah, sudah semua ya? Ya, sudah semua. Oke. Apa yang kalian peroleh, informasi apa yang kalian peroleh dari video yang sudah kalian lihat? Siapa yang mau? Apa itu rantai makanan? Coba. Siapa yang mau rantai makanan? Nah, ayo. Proses apa? Proses apa? Ayo Mbak, Mas. Gak apa-apa. Angkat tangan. Ayo Mbak. Ya Mbak, tinggal apa? Proses apa? Proses makan dan dimakan antar siapa? Antar makhluk hidup. Dalam rantai makanan yang kalian peroleh tadi, informasinya ada apa aja di dalam rantai makanan itu? Urutannya apa ada apa aja? Pertama ada apa? Produsen, kemudian konsumen, terus pemurah atau dekompos. Di dalam tadi juga kita amati, di dalam konsumen itu ada jenis-jenis hewan apa aja? Ayo. Dalam konsumen ada hewan apa aja? Herbivora, terus omnivora, karnivora, insektivora. Nah, dalam rantai makanan itu ada apa namanya istilahnya keterkaitan atau hubungan antara produsen, konsumen, sama pengurai. Semuanya saling berkaitan, ya toh? Nah, untuk memperdalam tentang materi tadi, tolong untuk memperhatikan di sini. Nah, tadi yang sudah kalian perhatikan bahwa rantai makanan itu apa anak? Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Ada urutannya tertentu, ya loh. Tadi, mungkin tadi kalian lihat ekosistem apa di situ? Ekosistem apa? Sawah ya, berarti di sawah. Di sawah ada apa aja? Ada tikus, ada padi, ular, elang, terus apa lagi? Pemurah. Nah itu kalau dalam rantai makanan itu urutannya harus ada urutan tertentu. Urutannya diawali dengan apa? Dengan apa yang pertama? Produsen, terus konsumen, terus pengurai. Oke. Apakah benar? Kita cek dulu rantai makanannya. Oke. Untuk menyusun dalam rantai makanan tadi benar ada produsen, konsumen, pengurai. Dan produsen itu siapa? Nah, kita akan lebih memahami lagi di sini. Nah, produsen itu adalah
yang bisa menghasilkan makanan. Contohnya apa? Tumbuhan melalui proses fotosintesis ya. Kemarin kita juga sudah membahasnya. Paham ya? Jadi kalau tumbuhan contohnya apa? Padi, rumput, jagung ya. Pokoknya semua jenis tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan. Selanjutnya konsumen. Tadi konsumen itu apa konsumen? Konsumen itu golongan yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, bergantung kepada siapa? Bisa kepada tumbuhan, bisa kepada makhluk hidup lainnya. Jadi ada proses makan dan dimakan di situ. Contohnya di sini ada herbivora. Herbivora itu pemakan apa? Siapa yang tahu? Coba acungkan tangan. Kita kan kalau ada pertanyaan terus dijawab, diacungkan dulu. Tangannya baru menjawab. Apa? Pemakan apa? Ayo, acungkan sini. Nah, ini dulu Mbak Sila, apa? Pemakan tumbuhan. Terus karnivora. Pemakan apa? Apa Mbak? Pemakan daging. Terus ada lagi omnivora. Gantian, yang belum? Nanti. Ayo, satu lagi cepet. Ayo, omnivora. Omnivora. Ya. Pemakan segalanya, nggak usah takut ya, silakan disampaikan saja, salah tidak apa-apa ya. Yang terakhir, insektivora itu pemakan apa? Acungkan tangan dulu coba. Apa Mbak Tina? Pemakan serangga. Bagus. Jadi kalau kita dalam menjawab pertanyaan, baiknya jangan semuanya pemakan serangga, tidak, tetapi harus acungkan tangan dulu, terus baru kita menjawab. Gitu ya. Oke, semangat. Oke, selanjutnya nih tadi yang disebutkan Mbak Lydia tadi ya Mbak ya, ada konsumen 1, 2, 3. Konsumen 1 itu lebih ke pemakan apa? 1, tumbuhan atau herbivora. Kalau konsumen 2 kebanyakan antara insektivora, karnivora ya. Pemakan 3, nanti konsumen 3 berarti itu biasanya pemakan karnivora juga, untuk jenisnya karnivora. Ini yang terakhir, ini ada pengurai, organisme terakhir dalam rantai makanan, karena menguraikan atau menghancurkan atau mengubah zat organik menjadi zat anorganik ya, itu mengurai. Contohnya apa? Hewan atau tumbuhan mengurainya di komunikasi. Jamur, belatung, lagi acungkan tangan dulu, kamu Mbak. Apa? Cacing. Kemarin apa lagi? Bakteri. Terus apa lagi? Sing jalannya lambat. Apa? Acungkan tangan dulu. Apa Mas? Bekicot. Nah, jadi tadi itulah pengurai. Jadi udah paham ya antara produsen, konsumen, dan pengurai. Nih, Pak Bagas punya contoh. Coba ini. Punya contoh. Ini ekosistem apa anak-anak? Di sini ekosistem apa? Hutan atau padang rumput. Di sini ada apa aja di sini gambarnya? Gambar ini rumput. Terus ini rusa, ini jamur atau pengurai. Oke, Pak Bagas tanya dan kalian menjawabnya, tapi dengan acungan tangan dulu, ya. Oke. Yang manakah konsumen tingkat 1? Acungkan tangan dulu. Ini siapa dia? Coba ulangi. 1, 2, 3. Nah ini dia udah Pak. Saya itu dulu belum pernah. Mas, apa Mas? Konsumen tingkat 1 yang mana? Yang rusak, betul. Sekarang yang produsen yang mana? Gantian. Ya, kamu Mbak. Apa? Rumput. Terus konsumen tingkat 2. Gantian yang belum. Gantian yang belum. Ya Mbak Alika. Harimau. Sekarang yang terakhir. Yang pemurah yang mana? Ya, yang sebelah sana. Jamur. Oke, tepuk tangan dulu. Oh ya. Ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan pengurai. Selanjutnya ini Pak Bagas punya gambar lagi. Oke, ini ekosistem apa anak-anak? Sawah. Di sawah tadi ada apa? Ada padi,
tikus, ular, elang, jamur. Itu dalam rantai makanan itu ada proses makan dimakan. Padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular, dimakan dimakan oleh mati, kemudian diurai oleh pemurah. Nah, di sini ada namanya proses makan dan dimakan. Itulah namanya rantai makanan. Sekarang coba lagi, sebelum ya, sebelum boleh ngacungkan tangan. Yang mana konsumen satu? Ya, Mas Haidar. Tikus. Yang mana produsen? Sudah gantian. Akila. Padi sekeras, ya. Ngomong sekeras. Padi. Kemudian yang mana konsumen tingkat 3? Ganti anu. Ya, Mas Abi. Mana? Elang. Konsumen tingkat 2. Ya, Abi lagi apa? Ular. Pengurai. Yang terakhir ya, jamur. Ini contohnya. Berarti ini pemakan tumbuhan, ini pemakan daging, gitu. Pemakan daging. Terus nih, Pak Bagas punya satu ekosistem lagi. Ini ekosistem apa, anak-anak? Di laut juga ada ekosistem, ya. Nah, nih yang pertama ada apa nih? Rumput laut. Ini rumput laut. Terus ada Ikan kecil. Terus ikan sedang, ukurannya sedang. Besarnya apa? Hiu, ya. Terus ini plankton. Plankton atau bukan plankton nih. Ini adalah pengurai, ya. Jenisnya bukan, tapi di dalam laut, ya. Nah, ini sama konsumen urut ya. Coba ini produsen ya, produsen. Terus ini apa? Ini tingkat 1, ini tingkat 2. Oke, paham sampai sini anak-anak? Oke. Kalau sudah paham, untuk memperdalam materi lagi ya, coba kita perhatikan dulu cara membuat diorama, ya. Cara membuat diorama yang itu bagaimana? Nah, kemarin sudah kita kita belajar tentang rantai makanan, dan sekarang untuk memperdalam lagi kita akan membuat diorama. Coba kita amati dulu ya, anak-anak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nama saya Hidayat. Saya Rizkyanda, Kami dari kelas PGSD 1A. akan menjelaskan tentang pembuatan media pembelajaran rantai makanan ekosistem sawah. Mari disimak. Oke, alat bahan yang akan digunakan untuk membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gambar ilustrasi. Yang kedua adalah lem. Ketiga adalah lidi. Keempat adalah gunting. 5 karton. Keenam adalah kanvas. Ketujuh adalah styrofoam. Dan yang terakhir adalah pensil. Yang pertama, kita gunting gambar yang sudah di-print dengan di-print. Mengikuti polanya. Terus, hingga jadi seperti Kemudian tempel gambar yang sudah digunting tadi menggunakan lem pada styrofoam. Kita tidak menggunakan contohlah gambar yang sudah ditempel tadi. Menunjukkan polanya menggunakan kata. Dan jadilah seperti ini. Selanjutnya kita tusuk itu tadi
cara membuat apa? Diorama ya. Tadi kita sudah memperhatikan cara membuat diorama. Sekarang kita akan bagi dalam kelompok yang sudah sesuai tempat duduk ini. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan kelompok 6 ya. Untuk ketua kelompoknya silakan maju ke depan untuk mengambil amplop yang sudah Bapak sediakan. Bekerja untuk panduan dalam membuat diorama ya. Gak bisa potongnya. Iya kira potong. Penggaris mana penggaris? Penggarisnya. Siapkan penggarisnya dulu. Penggaris panjang. Ayo Pak. Yo, siapkan penggarisnya sudah. Taruh di bawah. Taruh di bawah atau di atas meja sini boleh. Ini udah diambil tengah-tengahnya, mas. Potong sendiri toh. Ya, potong ke sini deh. Ya, gitu. Waktunya tinggal 10 menit lagi untuk membuat diorama. Ya. Waktunya tinggal 10 menit. Ya, ada yang sudah selesai? Mana ini? Kita lihat. Kita lihat seperti apa dioramanya. Oke, sudah selesai ya. Silakan dipersiapkan setelah ini untuk presentasi, ya. Presentasi, ya. Dipresentasi untuk prosesnya, ya. Dipersiapkan. Mohon perhatiannya, tombol 1, tombol 2. Oke, perhatian. Jadi gimana? Sudah selesai apa belum? Nomor 1 sudah selesai. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, saatnya setelah kita membuat diorama, maka kita akan presentasikan hasil proyek kalian, hasil karya kalian di depan sini. Siapa yang mau mempresentasikan? Gak ada? Baiklah, kalau gak ada, kita ajak. Yang mempresentasikan adalah kelompok ekosistem laut. Ya, yang putih suara. Maju dulu sini. Maju sini. Gak usah. Maju sini dulu. Yang lainnya tolong diperhatikan dan dicermati, ya. Silakan kelompok ekosistem laut untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekosistem laut ingin mempresentasikan hasil diorama kita. Diorama. Yang pertama ada rumput
berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan sedang yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Lalu akan dimakan oleh ikan hiu yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Setelah hiu mati, akan diurai oleh pengurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Berperan sebagai produsen dan lalu dimakan oleh tikus, kelinci yang berperan konsumen tingkat 1. Kemudian kelinci akan dimakan oleh harimau yang berperan konsumen tingkat 2. Lalu harimau akan mati lalu diolah oleh pengurai. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya neng kono. Oke, tadi presentasinya bagus-bagus semua, hasil karyanya juga luar biasa bagus. Nah, anak-anak sudah paham tentang rantai makanan berarti ya? Nah, tadi rantai makanan ada apa aja tadi? Produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, sama pengurai. Terus tadi kita ada berapa ekosistem? Ada ekosistem apa nih? Laut, ekosistem sawah, terus ekosistem hutan, ekosistem sawah, dan ekosistem laut. Semuanya itu membentuk ekosistem dan saling berkaitan. Terutama untuk mungkin ekosistem yang ada di hutan itu banyak sekali jenis hewannya, semuanya saling makan dan dimakan. Proses itulah yang dinamakan rantai makanan. Selanjutnya, setelah itu kita akan kuis untuk per kelompoknya. Siapkan HP kalian dan buka Google ya. Chrome, buka itu Chrome. Ya, saatnya kita kuis. Buka Google Chrome, ketikkan namanya quizzes ya. Quizzes. Ini sebentar. Yo, quizzes. Ketikin quizzes di Google, diklik aja quizzes. Kayak gini. Ya. Quizzes ya. Enter aja. Nah, kalau ada quizzes.com gitu ya. Oke, terus ya quizzes.com udah. Quizzes.com. Terus ada ketik masukkan kode, ada enggak? Masukkan kode. Ada pojok kanan sini. Masukkan kode ada enggak? Ya udah, masukkan kode dulu. Nanti dulu kodenya dari Pak Bagas. Ada enggak tulisan masukkan kode? Ya, diklik masukkan kode. Ya, kodenya dari Pak Bagas. Sudah? Nah, nanti akan muncul seperti ini. Diklik. Ya, nanti diklik gabung kalau udah ada kodenya dari Pak Bagas ya. Siap? Sudah semuanya? Oke, akan Pak Bagas mulai. Oh, angka nanti diketik ya. Silakan, itu kodenya dimasukkan 219-238 gabung.
semuanya? Oh, nih, ini sudah kurang satu. Kurang ini, misalnya nih Muhammad punya. Enggak. Sudah selesai. Selesai ya, ya. Oke, siapa yang paling tinggi di sini? Yang paling tinggi adalah salah satu juga. Terus ini Nur S. Ini siapa? Nur S. Ya, Eko tahu. Terus ini Bayan siapa? Bayan. Sana. Salah dua. Oke. Oke. Tepuk satu. Oke, tadi kita sudah kuis, sudah membuat diorama dan hasilnya luar biasa bagus-bagus. Nah, kita akan menyimpulkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Apa yang kita dapatkan tadi? Apa itu rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Proses apa? Makan jadi makan. Dalam rantai makanan itu di rantai makanan apa namanya ekosistem laut ada apa aja tadi? Ada rumput laut, ikan kecil, ikan sedang, hiu. Nah, itu perannya sebagai apa? Ada yang berperan sebagai produsen, terus konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4 dan pengurai. Sudah paham berkaitan dengan rantai makanan? Jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, ini Pak Bagas ada soal evaluasi yang perlu kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan ke Pak Bagas kalau sudah selesai ya. Ini Pak Bagas bagikan soal evaluasi terlebih dahulu. Ayo Mas, duduk di tempatnya masing-masing. Nah, tapi sudah kuisnya toh. Nah, sekarang duduk tempatnya masing-masing. Kita bagikan soal evaluasi. Yuk, silakan dikerjakan dulu. Taruh tengah, taruh tengah. Nah. Sudah selesai belum? Ayo, waktunya 1 menit lagi, silakan selesaikan 2 nomor itu. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan ya Pak Bagas. Sudah ya, sudah habis. Sudah habis.
sudah selesai semua ya? Gampang apa sulit? Gampang ya, karena kita sudah belajar, sudah paham sebenarnya mengerjakan soal evaluasi sudah bisa dan mudah. Nah, nanti ini Pak Bagas akan cek dan koreksi terlebih dahulu untuk pelajaran kita selanjutnya, yaitu apa? Setelah materi makanan untuk minggu depannya, yaitu tentang jaring-jaring makanan. Nah, silakan di rumah dipelajari terlebih dahulu, cari informasi dari manapun apa itu jaring-jaring makanan. Terus besok pertemuan yang akan datang akan kita bahas lagi untuk tentang jaring-jaring makanan. Gitu ya. Kita cek dulu semangatnya. Mana semangatmu? Luar biasa. Meskipun terakhir masih tetap semangat. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Apabila Pak Bagas punya kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Untuk kita berdoa lebih dahulu. Nah, kita berdoa dulu. Ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.